Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, jumpa lagi dengan saya, Pak Yusuf. Anak-anak yang hebat-hebat, hari ini kita akan belajar, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran keempat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga akan belajar menentukan ide pokok beserta kesimpulan dari sebuah teks laporan yang sudah disiapkan. Anak-anakku, yang hebat-hebat. Silahkan, kalian simak video pembelajaran ini, dengan cermat. Siapkan buku siswa, dan alat tulismu. Oke, anak-anak yang hebat. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa hewan yang berada di Asia Tenggara begitu banyak ragamnya. Serta kalian juga sudah memahami bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar, maupun air payau. Ikan bandeng asap, merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, kali ini ada cerita tentang Edo yang membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, bagaimana kalau kalian menjadi Edo? Masalah yang dihadapi Edo bisa diselesaikan, jika Edo dan teman-temannya menerapkan nilai pengamalan sila keempat, yaitu bermusyawarah maupun memberikan pendapat dengan cara yang sopan. Anak-anak yang hebat, masih ingat apa saja contoh pengamalan nilai sila keempat pada pembelajaran 2? Mari kita ingat kembali pengamalan nilai sila keempat pada pembelajaran 2. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Anak-anakku yang hebat-hebat. Tahu tidak kenapa sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng? Ya, karena hewan banteng selalu suka bergerombol, selalu mengelompok dengan kawanannya. Ini juga sama seperti pengamalan nilai sila keempat. Kita diharapkan selalu bersama-sama dengan anggota kelompok kita, untuk memusyawarahkan jika terjadi masalah. Berikutnya adalah, contoh perilaku di lingkungan keluarga, yang sesuai dengan nilai sila keempat. Pertama, melakukan musyawarah saat membagi tugas di rumah. Kedua, menanggapi kritik dan saran anggota keluarga dengan sopan. Ketiga, menyampaikan pendapat disertai alasan yang masuk akal dan santun. Keempat, melakukan musyawarah jika tertimpa musibah, atau ada masalah dalam lingkungan keluarga. Dan yang kelima, menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Sedangkan contoh, perilaku di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai sila keempat adalah: pertama, menghadiri dan mengikuti undangan acara di RT atau di RW atau di desa. Kedua, mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar. Ketiga, mengikuti kegiatan, seperti kerja bakti, dan kegiatan lain semampu kita. Keempat, ikut gotong royong dalam pembangunan sarana umum. Dan kelima, berpartisipasi dalam forum warga. Nah, demikian tadi, pengamalan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, anak-anak yang hebat. Materi yang baru kita bahas, tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi harus benar-benar kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang hebat-hebat.
Jika kemarin kalian sudah belajar tentang menentukan ide pokok dan kesimpulan pada teks bacaan, hari ini kalian akan menentukan ide pokok dan kesimpulan dari laporan pengamatan yang dibacakan secara lisan oleh gurumu. Nah, bagaimana cara menentukan kesimpulan pada teks yang dibacakan? Yang pertama, mendengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh atau seksama. Yang kedua, menemukan informasi penting yang terdapat pada teks. Yang ketiga, menghubungkan ide pokok dan informasi penting yang diperoleh menjadi satu pernyataan sebelum membacakan laporan hasil pengamatannya. Oke, anak-anakku yang hebat-hebat. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tadi, kita sudah belajar tentang pengamalan nilai sila keempat Pancasila. Dan jangan lupa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, kalian juga sudah mempelajari bagaimana menemukan ide pokok dan membuat sebuah kesimpulan pada sebuah laporan pengamatan yang dibacakan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya di ruang tugas Google Classroom kelas kita. Baca dan pahami terlebih dahulu perintahnya sebelum mengerjakan tugas. Dan akhir kata, semoga pembelajaran kali ini membuat kalian semakin semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.